Ya, terima kasih untuk Pak Yudi yang sudah memimpin kita bernyanyi. Terima kasih juga untuk pianis yang sudah mengiringi kita bernyanyi. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Lukas pasal yang ke-19. Lukas pasal yang ke-19. Nah, saya tahu Lukas pasal 19 ini terkenal untuk perikop Zakius, tapi hari ini kita akan membaca perikop sesudahnya, yaitu mulai ayat 11 sampai ayat yang ke-27. Lukas pasal 19 ayat 11 sampai 27. Kalau sudah dapat, kita akan membacanya silih berganti. Saya mulai dulu ayat 11. Jemaat sekalian silakan membaca ayat yang genap, jadi 12. Demikian kita silih berganti satu ayat sampai 27. Kalau sudah dapat, kita akan mulai ya. Saya duluan ayat 11. Untuk mereka yang mendengarkan dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan. Sebab ia sudah dekat Yerusalem, dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Dan terjadilah ketika ia kembali, setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Sebab aku takut akan Tuhan, karena Tuhan adalah manusia yang keras. Tuhan mengambil apa yang tidak pernah Tuhan taruh, dan Tuhan menuai apa yang tidak Tuhan tabur. Katanya kepada orang itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang kasar, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh, dan menuai apa yang tidak aku taruh. Jika demikian, mengapa uangku itu tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah yang satu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai daripadanya akan diberi, tapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, mohon pimpinanmu dari Roh Kudus yang berada di dalam hati kami, supaya kami bisa mengerti perumpamaan yang Engkau ajarkan dan kehendak-Mu yang Engkau titipkan lewat firman ini. Dan juga bantulah kami Tuhan untuk selalu bersyukur, karena kami hamba-hamba-Mu, dan kami selalu ingat itu, dan kami akan menjalani hidup kami sesuai dengan perintah yang sudah Engkau berikan kepada kami.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan sungguh sangat kreatif karena Dia bisa memakai perumpamaan untuk mengajarkan berbagai pengajaran-pengajaran yang sangat mendalam. Tuhan membungkus pengajaran itu, tetapi menggunakan perumpamaan. Dan Tuhan, walaupun Dia pernah mengucapkan perumpamaan lain di Matius pasal 25, tapi waktu itu Tuhan memakai istilah talenta. Ada yang dikasih 5 talenta, ada yang dikasih 2 talenta, ada yang dikasih 1 talenta. Tetapi Tuhan tidak mengulanginya lagi. Tuhan memberikan suatu perumpamaan lain. Kali ini memakai mina. Nah, Tuhan ingin mengajarkan banyak hal yang sama dengan perumpamaan yang talenta itu. Tetapi karena Tuhan dengan kreatif memvariasikannya, maka Tuhan bisa memberi penekanan pada hal-hal tertentu yang mungkin sedikit berbeda. Nah, hari ini kita mau melihat tentang perumpamaan Tuhan Yesus yang mina ini, dan rupanya padat sekali dengan pengajaran-pengajaran. Kelihatannya kalau dikasih 1 jam atau 1,5 jam pun tidak selesai untuk kita bahas semuanya. Kita hanya akan melihat beberapa. Nanti Anda pulang, Anda renung-renungkan lagi, dan siapa tahu Anda akan temukan lagi suatu kebenaran, suatu pengajaran yang Tuhan selipkan di dalamnya. Pertama-tama kita akan melihat apa makna dari perumpamaan ini dulu. Tentu perumpamaan ini melambangkan karakter-karakter yang sudah biasa, ya. Ada tuan, ada hamba, ya tentu melambangkan Allah atau Tuhan. Nah, kita adalah hamba-hamba. Ada hamba yang baik, ada hamba yang tidak baik. Hamba-hamba yang baik adalah yang percaya kepada Tuhan, yang mengikuti Tuhan, yang menjadi muridnya. Dan hamba yang jahat ini adalah mereka yang tidak suka kepada Tuhan, yang tidak mau Tuhan menjadi raja, yang tidak mau mengakui Yesus, atau mungkin yang hanya malas-malas saja karena memang tidak mengasihi Tuhan. Nah, apa mina ini? Ya. Mungkin sama seperti talenta. Mina itu adalah suatu karunia yang Tuhan berikan kepada manusia. Tentu maksudnya Tuhan di sini bukan bersifat material, bukan uang, ya, bukan harta jasmani, harta duniawi. Karena Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan supaya hamba-hambanya itu mengejar lebih banyak uang, ya. Supaya ayo berdagang, ayo menghasilkan banyak uang, lalu kemudian seolah-olah Tuhan mau meraup keuntungan dari murid-muridnya. Tidak pernah seperti itu. Jelas perumpamaan-perumpamaan yang Tuhan Yesus ajarkan selalu bersifat rohaniah dan mengajarkan sesuatu yang sifatnya di dalam manusia, bukan yang bersifat jasmani yang kelihatan, yang duniawi. Dan berbeda sedikit dengan yang perumpamaan di talenta itu, ya. Yang perumpamaan tentang talenta itu tidak semua hamba menerima jumlah talenta yang sama. Ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Tetapi kalau dalam perumpamaan yang mina ini, 10 hambanya menerima jumlah yang sama, masing-masing 1 mina. Nah, bagi Tuhan, dua-duanya benar, karena dua-duanya bisa Tuhan pakai untuk mengilustrasikan kebenaran yang sedikit berbeda. Di dalam perumpamaan yang tentang talenta, tidak semua orang diberikan jumlah karunia yang sama. Ya, mungkin kalau diukur dalam segi tertentu, mungkin diukur dalam jumlah gitukah atau kuantitaskah, mungkin tidak semuanya mendapatkan kesempatan yang sama persis. Semuanya mendapat kasih karunia, semuanya mendapatkan kasih karunia yang sangat mahal, karena talenta itu tentu nilainya fantastis sekali. Tetapi mungkin ada yang mendapat lebih banyak. Ya, misalnya yang dapat talenta di Grave gitu, mendapat karunia di Grave, jelas mendapatkan karunia yang sangat besar. Mungkin lebih daripada orang-orang yang di luar sana, yang mungkin di pulau terpencil yang tidak ada gereja yang benar, tidak mendengar tentang Injil. Karunia yang mereka dapatkan mungkin lebih sedikit dibandingkan kita sekarang di sini. Tetapi bagi Tuhan itu nggak apa-apa, ya.
itu tidak apa-apa karena ada prinsip bahwa kepada yang banyak diberi akan banyak dituntut juga. Ada hamba-hamba yang memang ya hanya sedikit, kemampuan dia sedikit, dia lemah, dia kecil, tetapi Tuhan juga tidak pernah menuntut yang banyak-banyak dari dia. Seorang janda pernah memberikan 2 peser duit. Mungkin menurut pandangan manusia itu terlalu kecil, itu bahkan dipandang sebelah mata. Kalaupun terjatuh di pinggir jalan begitu, belum tentu ada yang memungutnya. 2 peser saja. Tetapi bagi Tuhan, itu sudah suatu kontribusi yang sangat menyentuh, sangat mengharukan buat Tuhan. Karena itu adalah seluruh penghidupan dia. Bagi yang banyak sudah Tuhan beri, Tuhan tentu tuntut lebih banyak. Ini prinsipnya. Oleh sebab itu, sekalipun ada hamba-hamba yang dikasih mungkin lebih banyak talenta, bahkan lebih dari 5 talenta, mungkin ada yang dikasih 10, 100 talenta, jangan terlalu happy dulu. Karena apakah hamba-hamba tersebut telah melakukan sesuai dengan jumlah talenta yang Tuhan berikan kepada dia? Nah, sekarang kalau di perumpamaan tentang mina ini, semua orang menerima jumlah yang sama. Oke? Nah, ini untuk menekankan suatu aspek yang lain, yaitu kalau dengan asumsi Tuhan memberikan jumlah karunia yang sama rata, tetapi bisa menghasilkan hasil yang beda-beda. Nah, dengan jumlah mina yang sama, mulainya 1, tetapi ada yang menghasilkan 10, ada yang menghasilkan 5, ada yang tidak menghasilkan sama sekali. Malahan kalau kita hitung inflasi ya, kemudian apalah gitu ya, depresiasi, jangan-jangan uang yang 1 mina itu sesudah sekian tahun lamanya sudah nggak senilai itu lagi, malahan menurun nilainya. Tapi itu kan ya ekonomi modern zaman sekarang, tidak masuk ke dalam perumpamaan ini. Intinya, seandainya Tuhan memberikan starting point yang sama, ternyata hasilnya bisa berbeda. Kenapa? Kenapa bisa Tuhan kasih perumpamaan bahwa ini nih, bisa ada yang dapat 10, dari 1 bisa menghasilkan 10, dari 1 bisa menghasilkan 5. Tuhan Yesus menjelaskan bahwa ada yang nanti di surga itu besar upahnya. Ada yang tempatnya tinggi, ada yang tempatnya rendah. Ada satu perbedaan rupanya, ada kontras. Tidak akan sama semua nanti di surga. Ada yang besar upahnya, ada yang kehilangan upahnya karena terbakar. Di 1 Korintus pasal 3 ayat 15. Wah, kenapa bisa begitu? Ada berbagai jenis mahkota-mahkota yang akan diberikan kepada orang-orang yang setia. Ada mahkota kehidupan. Mahkota kehidupan itu diberikan kepada mereka yang tahan uji dan yang setia sampai mati. Nanti akan dapat mahkota. Tetapi ternyata bukan cuma satu jenis mahkota, ternyata ada lebih dari satu jenis mahkota. Ada mahkota kemuliaan. Ini Petrus yang menyinggung, dan ketika dia menulis surat kepada sesama hamba Tuhan, sesama pelayan Tuhan, sesama gembala, dia bilang mahkota kemuliaan itu akan diberikan kepada mereka yang menggembalakan, yang melayani Tuhan. Rupanya ada suatu mahkota khusus untuk itu. Makanya Paulus juga bilang di dalam suratnya kepada Timotius di pasal yang ketiga, bahwa barang siapa yang menghendaki jabatan penilik, menghendaki pekerjaan yang indah. Tidak ada deskripsi yang sama mengenai profesi-profesi lain. Karena ada mahkotanya, saudara. Lalu ada mahkota abadi. Di sini kita ada abadi. Mana abadinya? Bukan nama kamu nanti akan masuk dalam mahkota. Memang mahkotanya bersifat abadi dan tidak fana. Maksudnya. Ya. Yang incorruptible dalam bahasa Indonesianya. Inggrisnya. Dan itu dikontraskan dengan mahkota biasa yang diterima oleh para pelari. Mereka yang sudah berjuang dengan segenap tenaga mereka sampai mau putus nafasnya, tetapi di ujungnya kalau menang cuma dikasih mahkota yang fana, yang corruptible, yang akan hancur
yang beberapa hari kemudian akan layu. Tetapi kita kalau di surga, kalau kita bertanding dalam pertandingan iman, kalau kita finish sampai akhirnya akan mendapat suatu mahkota yang abadi. Terus ada mahkota kebenaran. Mahkota kebenaran, kata Paulus, adalah bagi mereka yang rindu, yang merindukan kedatangannya. Paulus sendiri ketika dia sudah mau mati, dia merindukan, saatnya lah saya sekarang akan dipanggil. Saatnya lah sekarang saya beristirahat, dan harapan itu bahwa dia akan segera selesai. Akhirnya dia bisa melihat akan ada mahkota yang akan diberikan kepada mereka yang merindukan kedatangan. Namanya mahkota kebenaran. Ada mahkota kemegahan lagi. Paulus lagi yang bilang mahkota kemegahan, dan dia menunjuk kepada orang-orang yang telah diselamatkan, dan dia berkata, bukankah kalian adalah mahkota kemegahanku? Bagi orang-orang yang menginjil, yang berjuang, yang berkorban untuk membawa Injil kepada orang lain, untuk membawa orang lain kepada Tuhan Yesus, akan ada mahkota yang megah. Nah, orang-orang yang telah mereka bawa itu akan menjadi kemegahan kita. Nah, saudara, Tuhan memberikan suatu perumpamaan tentang mina yang rata dikasih. Tetapi kemudian ada satu yang mendapat 10 mina sebagai untungnya. Tuhan bilang, kasih dia kuasa atas 10 kota. Yang dapat 5, kasih dia menguasai 5 kota. Tuhan itu adil plus baik. Dia tidak akan melupakan atau kurang mencatat hal-hal yang telah anak-anaknya perbuat. Dia tidak akan lalai menghitung kontribusi-kontribusi kita. Beberapa minggu yang lalu saya didatangi oleh teman SMA saya, mau menawarkan suatu bisnis. Waduh, suatu bisnis nih. Suatu bisnisnya katanya ini kita akan menjadi partner dari suatu perusahaan internasional. Mungkin kalian sudah sering mendengar yang seperti ini juga. Karena katanya dengan kita membeli lisensinya, maka kita akan bisa trading di sekian-sekian banyak negara di seluruh dunia. Kita menjadi punya bisnisnya di seluruh dunia. Ya. Saya tenang-tenang saja. Saya sudah pernah dengar ini semua. Ya. Lalu dia bilang, begini nih nanti cara mendapatkan komisinya. Kelihatannya bagus. Akhirnya saya bilang, saya tidak akan beli, saya tidak akan investasi. Ya. Investasi saya bukan di dunia ini lagi. Saya tidak akan jualan air biasa di dunia ini, karena saya sudah punya air hidup. Yang kalau saya minum, tidak akan haus lagi. Mungkin dia agak bingung-bingung sedikit. Ya. Ini yang satu ini beda. Ya. Bukannya mau beli produk, bukannya mau beli bisnis, malah ngomong soal air hidup gitu kan. Sampai akhirnya dia yang nggak tahan. Pokoknya kalau soal agama begitu, saya nggak mau bicarakan saat ini. Pilihan dia, ya. Karena kalau wanita Samaria berbicara mengenai air hidup malah semakin tertarik. Yang satu ini ternyata tidak tertarik itu. Jadi Tuhan sampai bikin perumpamaan tentang ada begini begitu, dan ternyata ada komisi ya yang melebihi cara komisi perusahaan di dunia ini. Perusahaan di dunia ini aja berani untuk kasih komisi buat yang downline sampai upline-nya, sampai manajernya, sampai ke atas-atasnya, berani dikasih semua. Ya. Terus mereka punya sistem menghitungnya. Gimana caranya supaya yang level bawah, yang salesnya ini jual, lalu kemudian keuntungannya itu dibagi-bagi sampai ke atas-atas. Nggak tahu berapa tingkat. Nggak tahu, kita nggak bisa menghitungnya. Tapi Tuhan punya sistem yang jauh lebih sempurna daripada itu. Masakan kita lebih percaya kepada
perhitungan manusia di dunia ini daripada perhitungannya Tuhan. Tuhan yang begitu adil, dialah yang menjanjikan kepada para hambanya, kita, bahwa kontribusi kita ini tidak akan dia lupakan atau dia kurangi sedikit pun. Jadi, di dalam 1 Korintus pasal yang ke-3, coba kita buka. Di 1 Korintus pasal yang ke-3. Ini Paulus ada menyinggung sedikit tentang Apolos. Ya. Saya salah, buka jadi 2 Korintus. Makanya bingung saya. 1 Korintus pasal yang ke-3. Dia singgung tentang Apolos. Ada yang menganggap Apolos ini, wah ini hebat ya kan. Ada yang mengaku ini aku golongan Apolos, aku golongan Petrus gitu, golongan Paulus, golongan Yesus. Tetapi sebenarnya baik Apolos maupun Paulus itu sama saja, karena ada yang menanam, ayat 6, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Tuhan yang akan menghitung, Tuhan yang bisa menilai, oh pekerjaannya ini, oh ini menghasilkan 5 mina, yang itu menghasilkan 10 mina. Oke. Mereka akan menerima upah untuk pekerjaan masing-masing. Dan itu adalah salah satu alasan lagi kenapa tidak ada orang yang boleh mengiri terhadap orang lain. Tidak boleh ada yang ngiri, wah kenapa dia lebih diberkati Tuhan, kenapa dia lebih berhasil, kenapa dia begini dan begitu. Sesungguhnya itu adalah pandangan mata manusia dengan kacamata kita yang tidak sempurna, dengan jarak pandang yang sangat pendek, yang hanya menilai hal-hal yang kelihatan saja dan mungkin bersifat duniawi semata. Bagi Tuhan, di hadapan Tuhan, ada yang menanam, ada yang menyiram, tetapi Tuhan menghitung semuanya sama. Bukan sama rata, tetapi dengan sama adil. Dan Tuhan akan memberikan masing-masing upah menurut pekerjaannya masing-masing. Jadi Tuhan sebenarnya mau memberikan suatu motivasi kepada anak-anaknya. Tuhan pergi ke suatu tempat yang jauh, kayak Tuhan itu. Di tempat yang jauh itu, Tuhan bilang dia mempersiapkan suatu tempat buat kita. Tempatnya besar. Katanya di situ banyak tempat. Nah, tidak akan kekurangan. Tetapi sambil kita menunggu, kita bukan diam-diam saja. Tuhan sengaja meninggalkan pesan, ada perintah khusus di situ buat hamba-hambanya, yaitu supaya berdagang. Tentu sekali lagi bukan supaya kita mengejar dunia atau mengejar uang, ya. Berdagang yang dimaksud di sini tentu secara rohaniah, untuk menghasilkan sesuatu dari mina yang sudah Tuhan berikan kepada kita, karunia yang Tuhan titipkan kepada kita. Lalu kemudian, karena Tuhan sudah titipkan suatu perintah minanya, maka sekarang hal yang kedua, Tuhan menuntut suatu tanggung jawab dari kita, dari hamba-hambanya. Tuhan menuntut tanggung jawab dari hambanya. Kita ini itu hamba. Bagi kita, Tuhan itu bukan orang sembarangan, bukan orang random. Ya, walaupun sayangnya banyak orang berlaku seolah-olah Tuhan itu ya orang random, yang orang asing lah begitu. Ya, orang asing, ngapain saya peduli Tuhan? Dia anggap Tuhan itu bukan siapa-siapanya dia. Sayangnya banyak orang Kristen yang memiliki hubungan dengan Allah yang begitu renggang, sehingga dia tidak memiliki jalinan rasa antara dia dengan Tuhan, sehingga dia menganggap bahwa hidup ini adalah milik dia sendiri.
Dia berpikir bahwa ini hidup saya, keputusan saya, maunya saya. Dan dia mengimpi-impikan cita-cita dia sendiri. Karena dia pikir itu hidup dia. Masa depan saya. Tapi bukankah ini suatu cara pandang yang yang mengabaikan Tuhan? Dan inilah yang dipush oleh dunia supaya menginfeksi pikiran orang-orang muda terutama. Sehingga ada banyak film-film yang populer seperti di dalam film Disney. Mungkin kalian pernah dengar film Moana. Sangat terkenal sekali film Moana itu, tentang seorang anak putri kecil yang tinggal di suatu pulau yang bapaknya mau dia jadi penggantinya sebagai ketua adat atau ketua pulau itu, tetapi dia hatinya pergi berlayar gitu. Tetapi menurut film Moana ini, si anak perempuan ini harus mengikuti kata hatinya, panggilannya. Wah, katanya panggilannya itu bukan di pulau itu, panggilannya itu ada entah di lautan luas mana, pokoknya dia harus mengembara begitu. Ikuti panggilan hatimu, ikuti kata hatimu, kejar cita-citamu. Masalahnya, kalau orang muda disuruh untuk mengejar cita-citanya, kalau orang muda disuruh mengikuti apa kata hatinya, kira-kira apa kata hati orang muda? Kira-kira kalau anak muda dibiarin, ada peringatannya loh di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Hai orang muda, silahkan nikmati kemudaanmu, silahkan pakai kemudaanmu, tetapi ingat bahwa nanti Tuhan akan menuntut tanggung jawab. Di dalam Amsal pasal yang ke-22 ayat yang ke-15, kebodohan melekat pada hati orang muda. Itu kalau orang muda dibiarkan dan disuruh, didorong-dorong, dah ikuti aja apa kata hati kamu, ikuti aja apa mau kamu. Kebodohan melekat pada hati orang muda, maka dia akan mengikuti jalan yang bodoh. Ini menurut Tuhan. Ironisnya masih di ayat yang sama, kan tadi pasal 22 ayat 15 Amsal. Itu bagian pertamanya, kebodohan melekat pada hati orang muda. Tetapi kata Salomo lagi, tongkat itu akan mengusirnya. Lucu juga, ya. Kebodohan yang melekat pada hati orang muda itu bisa diusir pakai tongkat, bukan rakit nyamuk, saudara. Karena kebodohan itu nggak bisa tongkat, didikan, disiplin, pengajaran, firman Tuhan, itu yang akan memberikan suatu blueprint, suatu peta jalan ke kota kekal. Bukan mengikuti keinginan hati manusia, bukan mengikuti kebodohan dunia ini, bukan mengikuti apa yang iblis bisikkan, tapi mengikuti Tuhan. Itulah yang akan menghasilkan kesuksesan yang sesungguhnya. Jadi, seandainya seseorang memiliki suatu keinginan untuk mencari Tuhan, untuk mengejar Tuhan, dia membina suatu hubungan dengan Tuhan, maka Tuhan bukanlah nobody. Tuhan itu bukan orang asing. Maka dia akan mengakui, iya, saya adalah hambanya Tuhan. Maka sudah sepantasnya si hamba ini merasa bahwa dia wajib untuk menyembah Tuhan, untuk melayani Tuhan. Sesuatu hal yang sangat alamiah, sangat natural. Plus, kita ini adalah hamba-hamba yang sudah begitu banyak dikaruniai. Kita sudah menerima begitu besar, begitu banyak. Bayangkan misalnya, kalau Anda punya teman, terus Anda pinjamkan dia sesuatu yang sangat berharga. Misalnya laptop. Anda pinjamkan laptop loh. Wah, laptop itu nggak murah-murah ya. Anda pinjamkan laptop, tetapi bagaimana sikap dia? Malah dia bersikap seolah-olah laptop itu punya dia. Gimana rasa Anda? Wah, ini ya, gayanya udah kayak punya dia aja. Laptopnya dicoret-coret, dikasih stiker, dikasih nama dia sendiri. Loh, gimana? Ini laptop saya punya, ya saya pinjemin ke dia.
Tapi dia perlakukan seolah-olah itu milik dia sendiri. Saya mau minta tolong dia pakai laptop itu untuk bantu saya, dia bilang, saya nggak mau bantuin kamu. Loh, itu laptop saya yang pinjamkan. Bagaimana rasa kita? Orang manusia saja bisa merasakan, wah ini nggak patut. Bagaimana dengan Tuhan? Apakah kita pikir bahwa ini tangan kaki lengkap begini, sehat walafiat, dikasih otak yang encer, dikasih keahlian, dikasih waktu, itu milik kita sendiri? Memangnya kita mendapatkan itu karena usaha kita sendiri? Memangnya kita pantas menerima itu? Itu semua adalah pemberian. Itu semua kita terima dengan cuma-cuma. Ini semua tidak kita bayar. Kita lahir sudah begini. Ini semua adalah milik Tuhan. Ini Tuhan yang berikan. Maka sudah sepantasnya ketika Tuhan datang kembali dan dia sekarang mau membuat perhitungan, dan dia mau menuntut tanggung jawab dari kita, hamba-hambanya, maka Tuhan berhak untuk menuntut tanggung jawab itu. Masalahnya, apakah kita menyadarinya atau tidak? Lalu yang ketiga, saya mau meng-highlight sedikit, karena ini menarik, yaitu tuduhan dari seorang hamba yang jahat ini kepada tuannya. Ada tuduhan yang dilontarkan. Orang yang pertama sama orang yang kedua, dia mempersembahkan mina tuannya plus dengan untung hasil dagangnya itu. Yang satu kasih 10, yang kedua kasih 5, yang ketiga dia datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan, aku telah menyimpannya dalam sapu tangan. Disimpan dalam sapu tangan, ya. Bahkan tidak dianggap sebagai sesuatu yang berharga, cuman disapu tangan saja. Kalau yang perumpamaan tentang talenta lebih parah lagi, dikubur dalam tanah. Bayangkan. Lalu kemudian dia bilang apa? Sebab aku takut akan Tuhan. Dia sudah melihat kedua temannya itu mempersembahkan 10, mempersembahkan 5, lalu dia bilang apa? Aku takut. Sebab karena Tuhan adalah manusia yang keras. Tuhan mengambil apa yang tidak pernah Tuhan taruh, dan Tuhan menuai apa yang tidak Tuhan tabur. Ada satu masalah di sini. Seandainya hamba ini sungguh-sungguh percaya apa yang dia katakan, bahwa Tuhannya ini keras, Tuhannya ini jahat, bahwa Tuhannya ini akan mengambil dan apa yang tidak pernah dia tabur, apa yang bukan miliknya itu dia ambil begitu. Seandainya si hamba ini benar-benar percaya kata-kata dia sendiri, dan dia benar-benar takut, maka dia seharusnya dia itu kerja lebih keras, lalu kemudian nih kasih Tuhan, ya enggak? Berapa banyak film, bukan cuma berapa banyak, semua film di dunia ini, kalau ada orang jahatnya, mafia kah, bos apa gitu ya, yakuza kah, drug dealer kah, kalau yang bosnya jahat, pasti bawahannya semuanya ketakutan, pasti semua bawahannya tidak berani melawan, pasti semua bawahannya itu akan bekerja, ya, jungkir balik, mengorbankan segala sesuatu supaya jangan kena marah tuannya itu, karena tuannya jahat, karena tuannya ini kejam. Tapi si hamba ini sudah tahu tuannya kejam, malah santai-santai. Ini tidak nyambung di sini, ya, tidak nyambung. Kalau sudah tahu tuannya jahat, dia akan takut dan dia justru akan berusaha untuk menghindari kemarahan tuannya. Sudah tahu tuannya mengambil yang bukan milik dia. Oh, kalau gitu mendingan cepet-cepet saya kasih upeti, saya kasih persembahan supaya saya nggak diapa-apain. Kan begitu. Berarti sebenarnya si hamba yang jahat ini sudah tahu bahwa tuannya ini baik. Tuannya ini baik, atau minimal lembek.
yaitu bahwa kalaupun saya malas, kalaupun saya tidak bekerja, kalaupun saya menentang dia nggak bakal ngapa-ngapain saya. Tapi dia ngakunya apa? Aku takut, Tuhan ini orangnya keras. Enggak. Dia nggak berpikir Tuhannya ini keras. Itu cuma ngomong di mulut doang. Sebenarnya dia pikir Tuhannya ini lembek, atau minimal Tuhannya ini baik. Sehingga kalaupun saya nggak ngapa-ngapain, saya cuma bermalas-malas saja, saya nggak akan diapa-apain. Jadi, si hamba yang jahat ini sudah mengasumsikan bahwa dia tidak akan dihukum. Plus, sebenarnya di dalam pemikiran si hamba yang jahat ini, dia memang tidak senang dengan tuannya itu. Dia tidak senang. Baru dia bisa sampai mensalah deskripsikan tuannya itu. Padahal tuannya ini sangat baik loh. Padahal tuannya ini tidak seperti yang dia katakan sama sekali. Benar atau tidak ya? Benar atau tidak? Dia menuduh tuannya ini mengambil apa yang tidak dia taruh, tidak tuannya taruh, dan menuai apa yang tuannya tidak tabur. Mungkin dia akan menunjuk temannya yang dua itu, lihat teman saya ini menghasilkan 10 mina, 10-10-nya diambil sama tuanku. Plus mina yang satu itu juga diambil. Dia punya 10, 1 plus 10, punya 11, 11-11-nya diambil. Teman saya yang kedua, 1 plus 5 punya 6, 6-6-nya diambil. Kan lihat kan? Tuan mengambil apa yang tidak dia taruh, menuai apa yang tidak dia tabur. Itu kan semua taburan dari hambanya. Seandainya saya bekerja, nanti hasil kerja saya semua diambil oleh Tuhan. Benarkah demikian? Seandainya mina yang dipegang oleh masing-masing hambanya itu adalah memang milik hambanya itu sendiri, mungkin hamba yang jahat ini ada benarnya. Tetapi kan mina itu dari awalnya bukan milik para hamba itu. Mina itu dari awal adalah milik tuannya, dan ketika tuannya mau pergi, sudah dititipkan pesan supaya mereka berdagang untuk mendapatkan untung. Mereka adalah hamba-hamba. Mereka memang sudah harus taat. Ketika dititipin mina dan disuruh untuk berdagang, itulah yang harus mereka lakukan. Modalnya punya siapa? Punya tuannya. Kalau begitu untungnya juga harusnya juga milik tuannya. Nah, hamba-hamba yang baik itu, hamba-hamba yang baik menyadari bahwa sesungguhnya mina itu punya tuannya, dan tuannya itu sedang investasi pada diri mereka. Jadi tuannya bukan menuai apa yang tidak pernah tuannya tabur. Tuannya menabur. Menabur apa? Mina itu. Itu yang tuannya tabur. Tuannya taruh mina itu. Dan itu kemudian tumbuh dan kemudian berbuah, maka buahnya juga akan dituai oleh tuannya. Misalnya begini, seperti Tuhan juga bikin supaya masyarakat manusia itu mencerminkan sedikit hubungan antara kita dengan Tuhan, yaitu antara orang tua dengan anak-anak. Orang tua membesarkan anak itu seperti menaruh investasi pada anak. Seperti menaruh investasi. Ketika anak itu lahir, anak itu tidak punya apa-apa. Dia cuma punya suara tangisan saja. Cuma bisa oe, 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 oe. Yang kalau dibiarkan makin lama makin menyebalkan. Tidak ada apa-apanya. Mungkin sebagian lebih lucu, lebih menggemaskan dari yang lain. Tetapi cuma itu saja. Keahlian tidak ada, nilai tidak ada, hanya beban. Tetapi orang tua mencurahkan usaha, mencurahkan uang, mencurahkan waktu, tenaga sebagai suatu investasi, bagaikan tanaman yang dipupuk, yang kemudian disiram, kemudian dikasih sinar matahari, itu kemudian dibesarkan. Dan demi siapa? Demi anak itu sendiri. Semua investasi yang dilakukan orang tua itu adalah demi anaknya.
Misalnya disekolahkan. Disekolahkan yang pinter itu siapa? Anaknya atau orang tuanya? Harusnya anaknya ya. Walaupun kadang-kadang ada juga orang tuanya yang juga jadi pinter. Misalnya anaknya yang disuruh kerjain prakarya apa, orang tuanya yang bikin. Jadi akhirnya yang pinter siapa? Orang tuanya pinter bikin prakarya. Tetapi sebenarnya pendidikan itu harusnya untuk anaknya. Anaknya yang dikasih pendidikan, anaknya yang dikasih segala macam itu supaya anaknya menjadi pintar. Nanti kalau anaknya pintar itu siapa yang untung? Anaknya yang untung. Dengan kepintaran itu dia bisa bermasyarakat. Dengan kepintaran itu dia bisa bertahan hidup. Dengan keahlian yang diajarkan, dengan skill-skill yang ditanamkan di dalam dirinya, dia bisa berhasil, dia bisa produktif, dia bisa berguna. Itu semua adalah investasi Tuhan di dalam diri kita. Supaya kita melakukan sesuatu, bukan hanya demi diri kita sendiri, tetapi demi Tuhan. Dan tentu, walaupun orang tua tidak pernah teken kontrak dengan anaknya, ya, saya sekolahin kamu sekian tahun ya, saya lesin kamu ini dan ini dan ini ya, nanti umur sekian, papa mau pensiun, lalu mulai dari saat itu, kamulah yang akan membiayai ini, kasih uang sama papa. Tidak ada kontrak seperti itu. Tetapi jelas, semua orang tua itu akan mengharapkan bahwa anaknya itu punya gratitude, punya rasa syukur, dan tidak melupakan orang tuanya. Nah, Tuhan atau Tuhan ini telah menitipkan mina-mina itu kepada hamba-hambanya. Tidak dengan percuma. Dengan menitipkan karunia-karunia itu dan perintah-perintah untuk kita. Dan yang terakhir, Tuhan sengaja menceritakan pengajaran, menceritakan perumpamaan ini untuk menegur orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan. Konteks perumpamaan ini, tadi kita baca di ayat yang ke-11. Sebelumnya ada cerita tentang Zakius. Kalau kalian ingat, banyak orang ternyata tidak senang Tuhan Yesus menumpang di rumahnya Zakius. Dan mereka bilang bahwa ini menumpang di rumah orang berdosa. Tuhan Yesus membalas bahwa justru orang yang berdosalah yang Tuhan cari. Justru orang yang sakitlah yang membutuhkan tabib. Orang yang terhilanglah yang Tuhan cari. Karena mereka tidak mengerti untuk apa Tuhan datang, untuk apa Yesus datang, dan apa yang Yesus sedang lakukan itu mereka tidak paham. Lalu di ayat yang ke-11-nya, Tuhan Yesus sengaja kasih perumpamaan ini karena mereka katanya sudah dekat dengan Yerusalem dan mereka berpikir bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Kerajaan Allah akan segera kelihatan, tetapi sebagian tidak senang. Sebagian tidak mau. Walaupun mereka sudah melihat ini, wah ini sudah semakin dekat waktunya. Ini tanda-tandanya mulai kelihatan. Dan mereka pikir jangan-jangan kerajaan Allah akan datang. Sudah dekat. Seperti yang dikhotbahkan oleh Yohanes Pembaptis dan kemudian oleh Yesus. Tetapi mereka tetap tidak senang. Makanya Tuhan Yesus sengaja membuat perumpamaan ini. Dan Tuhan Yesus sengaja menyinggung mereka. Ya, katanya ada orang-orang yang tidak senang dengan dia dan tidak mau dia menjadi rajanya. Padahal dia adalah seorang yang kaya raya. Ironisnya, di dalam dunia nyata, Tuhan Yesus itu miskin, semiskin-miskinnya. Dan itu yang menjadi batu sandungan sehingga mereka menolak Yesus. Menjadi salah satu alasan mereka menolak Yesus. Tetapi di dalam perumpamaan ini, Tuhan Yesus kaya raya. Tuannya kaya raya. Tetapi, baik di dalam perumpamaan maupun di dalam dunia nyata, mereka tidak senang dengan Yesus. Karena sesungguhnya mereka menolak kebenaran itu. Karena mereka telah melanggar kebenaran. Mereka tidak mau mencari solusi. Karena mereka telah menjadi masalahnya. Mereka tidak mau Yesus karena Yesus akan membuat mereka terlihat salah,
terlihat jahat, maka mereka menolak Yesus. Mereka terlalu sombong untuk menerima Tuhan Yesus. Jadi mereka tidak mau, mereka membenci Tuhan. Padahal mereka sesungguhnya adalah hamba-hamba itu. Bukankah mereka imam-imam? Bukankah mereka yang sesungguhnya ditugaskan untuk melayani bangsa Israel? Bukankah mereka yang harusnya mengajarkan umat Israel tentang Tuhan? Bukankah mereka yang harusnya melakukan ibadah-ibadah simbolik yang menunjuk kepada Sang Juru Selamat? Mereka adalah ahli Taurat. Bukankah mereka yang sudah mempelajari, mereka yang mendengarkan perintah-perintah tuannya setiap hari? Tetapi malah mereka yang membenci Tuhan, mereka yang tidak mau Yesus menjadi raja. Merekalah hamba-hamba yang jahat ini. Dan merekalah yang tidak mau tunduk kepada Allah, sekalipun mereka adalah hambanya Allah. Sekalipun mereka tahu bahwa Yesus itu baik, Yesus itu penuh kasih, Yesus menyembuhkan orang tanpa memungut biaya. Bayangkan kalau Tuhan Yesus memungut biaya, ya, BPJS sekalipun lah gitu. Ya, katakanlah, karena BPJS kan sekarang dokter kalau melayani pasien BPJS bayarannya murah sekali. Sekalipun kalau Tuhan Yesus dibayar dengan rate BPJS, dengan begitu banyaknya orang yang dia sembuhkan, tidak mungkin Tuhan Yesus miskin. Tetapi Tuhan Yesus sampai tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya, sampai tidak punya uang untuk membayar pajak, padahal cuma 2 duit doang, sampai dia harus suruh Petrus pergi ke danau, mancing ikan pertama yang kamu dapat, buka mulutnya, ada duit di situ. Di kantong Tuhan Yesus nggak ada. Tuhan Yesus tidak punya uang. Tetapi Tuhan Yesus dengan begitu baik membagi-bagikan apa yang ada padanya. Ada seorang perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun, hanya memegang jubah, ujung jubah Tuhan Yesus, sembuh. Dan Tuhan Yesus merasakan ada kuasa yang keluar dari dirinya, tetapi Tuhan Yesus tidak minta kembali. Mana bayarannya? Mana imbalannya? Tidak. Tuhan Yesus membangkitkan orang dari mati. Bukan cuma menyembuhkan, saudara. Tapi Tuhan Yesus yang begitu baik itu ditolak oleh mereka. Inilah mereka hamba-hamba yang jahat itu. Tuhan punya sebutan untuk mereka. Seteru. Mereka adalah lawan. Karena mereka tidak mengasihi Tuhan. Camkan ini baik-baik. Orang yang tidak mengasihi Tuhan akan menjadi lawannya Tuhan. Yang tidak mengasihi otomatis melawan Tuhan. Dia tidak mengasihi Tuhan. Sehingga ketika ada panggilan misalnya untuk sumbangan, kenapa sih mesti nyumbang? Kok dia nggak senang? Kalau dia nggak mau nyumbang, ya udah, kenapa mesti dia nggak senang? Tapi karena dia tidak mengasihi Tuhan, dia jadinya melawan. Dia jadi musuhnya Tuhan. Orang yang tidak mengasihi Tuhan, dia akan membenci Tuhan. Dia akan melawan Tuhan. Dan dia akan makin jauh dari Tuhan. Jadi saudara, Tuhan Yesus kasih tahu lagi hukuman buat orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan. Orang-orang ini menganggap Allah jahat, mengabaikan pandangan rohani mereka. Pandangan mata mereka tidak bisa melihat. Pandangan rohani mereka juga sama butanya. Sehingga mereka tidak dapat melihat kebaikan Allah. Maka hukuman untuk orang-orang demikian adalah neraka. Karena mereka menolak kasih Allah yang diberikan kepada mereka dengan cuma-cuma. Tapi mereka tidak mau. Mereka tolak. Kebaikan Allah mereka tolak. Maka mereka harus menanggung sendiri akibat dari dosa mereka. Yang perlu kita lakukan adalah mengintrospeksi diri. Sebagai hamba, sudahkah saya mengakui Tuhan? Sudahkah saya menjalin suatu hubungan dengan Tuhan sehingga saya tahu perintah yang Dia titipkan kepada saya? Apakah saya mengucap syukur dengan karunia-karunia yang telah Tuhan berikan kepada saya? Dan apakah saya menjalankan karunia-karunia itu untuk Tuhan? Ingat,
Walaupun mulainya sama rata, tetapi tergantung dari usaha, tergantung dari kerajinan, tergantung dari banyak faktor-faktor lagi. Hasilnya bisa berbeda. Dan Tuhan yang akan menghitung itu semua. Tidak perlu kita mengiri atau kita berusaha menjatuhkan satu sama lain. Cukup kita di hadapan Tuhan, bekerja dengan sebaik-baiknya, maka Tuhan yang akan berkata apa? Baik sekali perbuatanmu itu. Dan Tuhan menambahkan lagi, bagi barang siapa yang memiliki, kepadanya akan diberikan sampai berlimpah. Sampai berlimpah. Tentu sekali lagi, maksud Tuhan bukan secara duniawi, bukan harta jasmaniah. Yang berlimpah-limpah itu adalah karunia yang lebih banyak lagi. Kalau seseorang, dia berpikir, saya sudah cukup begini saja. Saya sudah kebanyakan, pelayanan saya sudah kebanyakan. Pelayanan saya cukup segini aja, level saya udah segini aja. Ya udah, tidak akan nambah lagi. Tetapi bagi yang memiliki kerinduan itu, kepadanya Tuhan akan tambahkan lagi. Karena dia setia dalam perkara-perkara kecil, maka Tuhan lihat dia bisa ditambahkan sehingga mendapatkan pekerjaan yang besar, dan dia akan setia juga di dalam pelayanan-pelayanan yang besar itu. Justru kepada yang ingin Tuhan tambahkan lagi karunia lain supaya dia bisa melayani Tuhan. Hamba macam apakah kita? Yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, tolong supaya kami ketika membaca firman-Mu dan kami merenung-renungkannya, kami ditegur olehnya. Kami ditegur karena kami sungguh-sungguh ingin mengetahui kehendak-Mu. Sehingga ketika hidup kami belum sesuai dengan kehendak-Mu, kami tertegur. Dan biarlah kami dibantu oleh Roh Kudus melihat ke dalam diri kami sendiri, untuk menilai apakah kami sungguh mengasihi Engkau, dan apakah kami rindu menantikan Engkau, kedatangan-Mu. Supaya ketika Engkau datang dan Engkau menuntut tanggung jawab daripada kami, maka kami akan berdiri di hadapan-Mu, dan kami dapat menunjukkan hasil pekerjaan kami di bumi ini. Kiranya nanti Bapa di surga yang akan melihat dan mencatat segala sesuatu juga akan berkata baik sekali kepada kami. Dan kami pun akan turut di dalam kebahagiaan Tuhan, sebagaimana yang Kau janjikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.